Perkenalkan, nama saya Ajeng Meta Apriansyah S, NPM 257100114. Izin menyampaikan tugas UTS metode kuantitatif bisnis. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif bisnis merupakan pengambilan keputusan bisnis dan manajemen karena mampu memberikan data yang objektif, akurat. Namun, agar keputusan lebih komprehensif, pendekatan ini sebaiknya dipadukan dengan pendekatan kualitatif sehingga aspek rasional dan humanis dapat berjalan seimbang. Peran metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan ada 5. Menyediakan dasar yang objektif, meningkatkan akurasi prediksi, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian, mempercepat proses pengambilan keputusan. Peran metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan, contoh aplikasi, menentukan strategis harga, analisis permintaan dan elastisitas, menyusun portofolio, mengatur jadwal produksi dan distribusi dengan model optimasi. Lalu kita akan membahas tentang dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Pengelolaan dan penyajian data. Tahap penting dalam proses analisis statistik karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan siap dianalisis. Tipe penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk teks. Kedua, dalam bentuk tabel. Histogram dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa jenis distribusi populasi? Di manakah data terpusat? Bagaimana persebaran data tersebut? Apakah data tersebut simetris dan kecenderungan? Apakah data tersebut mengandung outlier? Contoh histogram. Diagram dahan daun adalah sajian grafik dari data kuantitatif yang serupa dengan histogram dan sangat berguna dalam menggambarkan bentuk distribusi. Lalu, diagram kotak garis seperti yang ada di gambar. Salah satu tujuan pembuatan diagram kotak garis adalah untuk mengecek pergeseran lokasi dan variasi. Rumus operasi probabilitas P, E atau F sama dengan P kali E plus P kali F min P, E, dan F. Aturan pengurangan P kali E sama dengan I kurang P, tidak E. Aturan perkalian P kali E bagi F kali P kali F. Apabila set E dan F saling meniadakan atau independen, maka aturan perkalian adalah F kali E dan F sama dengan P kali E P kali F. Distribusi probabilitas. Dalam pemilihan bupati periode ke depan, jumlah suara dan probabilitas yang diperoleh kandidat A adalah sebagai berikut. Jumlah suara 1000, probabilitasnya 1, 2000, probabilitasnya 3, 3000, probabilitasnya 4, 4000, probabilitasnya 2. Total probabilitas dari seluruh jumlah suara yang memilih kandidat A sama dengan 1. Lalu rumus distribusi binomial P kali X NP sama dengan N dibagi X N min X P pangkat X Q N min X. Lalu membahas tentang analisis regresi membuat persamaan regresi.
Regresi mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk melakukan forecasting. Dalam regresi dikenal dengan dua variabel, variabel tergantung, lalu yang kedua variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang besar kecil tergantung pada nilai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak terpengaruh oleh variabel lain, bahkan mempunyai pengaruh terhadap nilai variabel tergantung. Persamaan regresi. Regresi linear sederhana. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y subjek dalam variabel dependen, A harga Y bila X sama dengan 0 harga konstan, B angka arah atau koefisien regresi, X subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Lalu dimasukkan dengan rumus A dan B, di mana A jumlah Y I kali jumlah XI pangkat 2 dikurang EXI kali jumlah XI YI bagi N jumlah X1 pangkat 2 dikurang jumlah X1 pangkat 2. Lalu yang B, N jumlah X1 Y1 dikurang jumlah X1 kali jumlah Y1. N jumlah X1 pangkat 2 dikurang jumlah X1 pangkat 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.